Halo guys, welcome back Congga Channel. Oke, kali ini gua mau bagi resep ya. Yaitu gua kali ini mau masak arsik ikan mujair. Jadi bahannya diantaranya itu ikan mujair ya. Jadi gua di sini pilih untuk sayurnya itu sayur singkong, daun singkong ya. Karena memang di kampung ini umumnya kita buat singkong itu enak banget. Kemudian itu kelapa parut ya. Jadi nanti kelapa parutnya bakalan bagian dari sayur juga atau uramnya. Kalau kita orang Medan pasti udah tahu. Kemudian untuk bumbunya diantaranya itu simple banget. Itu ada jahe ya. Kemudian ada asam potong. Jangan lupa asam potong, itu sangat penting untuk buat arsik. Bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga cabai. Kalau untuk banyaknya terserah teman-teman, terserah untuk porsi berapa ikannya. Kemudian di sini gua nambahin tahu. Karena kalau di arsik tahu itu ternyata enak banget loh guys, enak. Kemudian jangan lupa kasih garam ya. Karena masakan tanpa garam itu rasanya bakalan hambar. Oke, jadi untuk bumbunya ini gampang ya. Jadi kita gampang untuk mencarinya. Untuk tahap yang pertama kita haluskan dulu untuk bumbu semuanya. Oke, di sini gua menggunakan tumpeng ya, apa ya? Pokoknya kami di rumah itu menggunakan inilah alat untuk menghaluskan bumbu itu pakai numbuk. Sebenarnya ada blender sih, cuma lebih nikmat aja guys pakai ini ditumbuk ya, enak. Pokoknya nikmatnya lebih lah gitu. Oke, kita tumbuk semua bumbunya sampai halus ya. Sini saya masukkan dulu jahe sama kunyitnya, kasih garam ya supaya lebih gampang untuk hancurkannya. Oke, ini untuk bumbunya udah halus ya. Jadi ini udah halus. Jadi gue bakalan berbagi teman-teman cara pembuatannya juga. Ya, jadi sebenarnya buat arsik itu gampang ya. Di sini arsik ini sebenarnya arsik makanan, salah satu makanan khas Tapanuli gitu. Jadi biasanya arsik ini disajikan kalau misalnya ada acara pesta adat gitu ya, acara keluarga, ini biasanya disajikan. Tapi pada umumnya yang paling utama itu untuk ikannya itu ikan mas ya. Cuma di sini kali ini gue memang karena adanya cuma mujair ya, gue arsik mujair. Jadi untuk paduan ikannya terserah mau pakai ikan mas kah, pakai mujair atau ikan yang lain juga boleh. Cuma ya untuk bumbu dari arsik itu atau cara pembuatannya itu hampir sama. Jadi kalau masalah ikan terserah teman-teman mau pilih ikan apa, terserah selera teman-teman ya. Oke, di sini gua masukin air dulu ke kuali, kita masukin air ke kuali. Kemudian untuk garamnya kita masukin garamnya ya. Jadi sekiranya ukurlah garamnya sesuai dengan selera teman-teman. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi yang pertama untuk cara masakannya sepertinya teman-teman. Jadi bumbunya dulu campur aduk semua sama garam. Supaya apa? Nanti kecampur semua gitu loh. Karena bahan yang kita akan masukkan itu lumayan banyak. Ada sayurnya, kemudian ada kelapa parutnya gitu. Jadi baiknya untuk bumbunya kecampur dulu semuanya. Oke, dicampur. Kemudian di sini kita buat daun singkongnya terlebih dahulu di bawah. Karena apa? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya nanti ikannya itu kalau misalnya gosong, dia ikannya nggak langsung ikannya yang gosong gitu. Jadi ini sebagai pelapis lah, sayurnya sayur sebagai pelapis paling bawah. Dan juga nanti sayurnya kita bakalan buat di atas juga untuk menutupi gitu. Itu pada umumnya sih kita di kampung buatnya seperti ini gitu. Oke, setelah udah kita masukin sayur singkongnya, kemudian kita taruh lah ikannya di atas singkong. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan masak pepes ya, cuma bedanya ya kalau pepes pada umumnya kita masak kita bungkus pakai daun. Kalau ini enggak. Ya, arsik biasanya pada umumnya dimasak di kuali ya teman-teman, bukan di periuk ya, sorry ya. Bukan di periuk, jadi masaknya memang di kuali. Oke, jadi ini penampakannya sudah, jadi ikannya semua udah saya masukin. Oke, setelah itu kita lanjut untuk oke,
Tunggu dulu. Jadi kalau teman-teman belum pernah buat arsik, boleh nih coba nih dengan cara seperti ini atau bumbu seperti ini. Ini simple banget. Rasanya itu tetap mantap karena memang jujur setelah udah gue masak ini, wow, nambah berapa kali untuk berapa kali makan juga bisa. Oke, kita masukin tahunya. Ini saya potong-potong ya karena memang supaya apa, kalau dipotong dua seperti ini jadi bumbunya gampang meresap ke dalam, jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buat paduan tahu itu mantap. Oke, di sini kita tutupi pakai daun singkong lagi ya. Jadi benar-benar mantap kalau kita padukan pakai daun singkong. Nah, oke, untuk kelapa parutnya teman-teman. Jadi banyak orang yang masak arsi itu kelapa parutnya itu diperas ya. Jadi dia hanya ambil santannya doang. Kali ini enggak. Karena memang di daerah gua itu kalau misalnya masak arsi itu memang kelapa parutnya itu dimasukin semua. Jadi ampas sama enggak, tanpa gak usah diperas itu. Jadi memang nikmat banget sekali. Nanti ini bakalan seperti urat teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah makan urap kan. Jadi memang kelapanya itu utuh, nggak tanpa diperas atau gimana, jadi rasanya itu nikmat. Oke, di sini gue nambahin sedikit lagi air karena nanti airnya kalau bisa jangan ditambah-tambah gitu. Jadi sebelum kita masak kita porsir dulu untuk garamnya, untuk bumbunya, semua untuk airnya harus benar-benar udah pas supaya nanti nggak usah nambah-nambahin bumbu-bumbu ataupun kuahnya lagi gitu. Jadi ini sih penampakannya kunyitnya belum nampak ya, jadi masih kelihatan masih kayak putih-putih gitu ya. Karena apa? Ini belum kita masak. Nanti kalau udah kita masak ini nanti dia bakalan menguning, warna kunyitnya bakalan keluar. Karena daya tariknya sebenarnya dari arsik itu ialah warna dari masakan tersebut, warna dari arsik tersebut, warnanya itu dari kunyit gitu. Jadi benar-benar bahannya murni dari pewarna itu dari kunyit gitu. Jadi sangat sehat teman-teman. Oke, di sini udah selesai semuanya. Jadi untuk bumbu semuanya udah, untuk sayur-sayurnya sudah. Oke, kita mulai untuk memasak. Oke, ini kita bakal masak ya. Jadi sangat simpel sebenarnya ya. Ini juga arsik ini kolesterol itu minyak, nggak banyak minyak ya. Ini namanya juga arsik direbus gitu kan. Jadi sehat lah, mengurangi konsumsi minyak gitu ya. Karena biasanya kan bosan juga kan makan goreng-gorengan terus, ikan goreng. Ya sesekali kita buat arsik seperti inilah. Ya sebenarnya arsik ini berasal dari masakan khas kawasan Tapanuli. Cuma menurut gua sendiri nih, namanya saja kali yang beda ya. Kalau di daerah lain juga menurut gua ada juga sih masakan seperti ini. Misalnya pepes ya. Pepes saya rasa bumbunya bersama dengan ini ya. Iya betul. Jadi ini kita udah mulai masak. Jangan lupa untuk ditutup ya. Kita tutup. Oke, di sini sudah mulai mendidih ya. Jadi tadi kan kelihatannya belum ada warna kuning atau apa. Ini kan udah mulai mendidih. Jadi warna kuningnya itu udah mulai keluar gitu. Udah mulai menyatu dengan sayur ataupun rempah yang lain gitu. Jadi memang ini tuh masakan yang paling nikmat yang gua tahu gitu. Salah satu makanan khas dari daerah gua juga ya. Jadi menurut gua khasnya banget itu dari arsik itu ialah rasa asam, kemudian andaliman. Kebetulan di rumah itu nggak ada andaliman ya teman-temannya, karena memang sekarang kan lagi pandemi corona, jadi untuk keluar juga memang susah banget. Jadi untuk bumbu juga memang apa adanya yang gua kasih gitu. Andaliman kali ini gua masak arsik nggak ada andaliman, jadi ya kalau ada asamnya sih menurut gua itu udah lebih dari mantap juga. Kalau ditambahkan andaliman juga memang lebih mantap banget karena menggetir-getir. Kalau kita buat andaliman itu rasa menggetir-getirnya itu ada di lidah gitu. Oke, di sini untuk berapa lama kita udah masak, pastikan
hmm, sampai kuahnya itu agak mengering ya. Cuma di sini kali ini gue ngarsi karena berhubung orang tua tercinta gue memang suka pakai kuah. Jadi arsik kali ini gue pakai kuah gitu. Jadi nggak kering banget gitu. Kalau memang umumnya arsik itu memang harus kering. Namanya juga arsik. Arsik itu ialah ketika kita masak itu masakan itu benar-benar airnya kering, itu artinya arsik. Jadi kali ini karena memang permintaan orang tua gue memang harus tetap pakai kuah, jadi gue masak arsiknya itu tidak terlalu kering gitu ya. Jadi ya tergantung selera ya, tapi rasa dan juga nikmatnya itu tetap sama lah, sama karena bumbunya itu sama, baik itu bumbu arsik kering ataupun bumbu kuah itu sama, nikmatnya tetap sama. Jadi tergantung selera. Kalau teman-teman maunya itu kering boleh, masaknya itu agak kering. Kalau memang sekiranya memang enakan makan pakai kuah ya nggak usah terlalu kering gitu. Oke, jadi teman-teman dimanapun kalian berada, kalau ingin mencoba masak arsik sangat simpel, sangat gampang ya. Dijamin menurut gua, kalau selera gue suka ya, dan juga keluarga juga suka, karena memang selain menurut gue ini makanannya sehat, mantap juga gitu. Jadi memang mantap. Jadi ini dia penampakannya.